Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatmawati dengan NPM 24 20 30 10 84. Nah, langsung saja kita bahas, kita kupas apa sih mitos-mitos dalam kemampuan berbicara di depan publik. Nah, sebelum itu kan sudah kita ketahui, mitos itu biasanya suatu kepercayaan atau anggapan yang muncul dan dipercayai oleh sebagian orang. Ada beberapa mitos-mitos yang mempengaruhi kegiatan berbicara publik. Padahal berbicara publik itu merupakan suatu kemampuan yang bisa dilatih dan diasah oleh diri seseorang. Nah, penting untuk mengubah pola pikir atau mindset orang-orang bahwa mitos-mitos tersebut itu sebenarnya tidak benar atau 100% itu bisa dipastikan belum tentu benar semua. Mari kita kupas satu-satu apa saja mitos-mitos yang ada dalam berbicara publik itu. Yang pertama yaitu berbicara di depan publik adalah bakat bawaannya. Masih banyak atau sebagian orang itu percaya bahwa kegiatan berbicara publik itu ada atau merupakan bakat dari diri seseorang. Padahal bisa saja berbicara publik itu bisa dilakukan dengan latihan, diasah. Tidak tentu orang itu yang dari kecil itu banyak bicara, mau untuk menyuarakan pikirannya saat besar orang itu bisa seperti itu tuh tidak pasti. Bisa saja anak itu yang dari kecil itu introvert, pemalu, tapi dia itu saat besar melihat teman-temannya itu bisa berbicara dengan baik, dia mau survive, dia mau belajar, berlatih, dia juga bisa untuk memiliki bakat public speaking yang baik. Siapapun orang itu, entah itu introvert, extrovert, pemalu, itu tidak penting. Karena apa? Karena berbicara publik itu bisa diasah, tidak merupakan bakat bawaan. Yang selanjutnya yaitu orang yang pemalu tidak bisa menjadi pembicara publik yang baik. Padahal tidak pasti. Bisa saja orang itu saat di kehidupan sehari-harinya itu pemalu, pendiam, sama teman-temannya itu lebih sedikit bicara. Tetapi saat dia disuruh untuk melakukan presentasi, maju menjadi pembicara, dia melakukan itu dengan baik karena sudah melakukan persiapan dengan matang, latihan terus-menerus. Dia bisa mengevaluasi apa yang kekurangan yang ada dalam dirinya dan survive. Akibatnya, orang pemalu atau introvert jika percaya dengan statement ini, mereka akan malu, mereka akan berpikir tidak terlalu penting untuk belajar public speaking karena orang-orang sudah memberi statement yang buruk bahwa orang yang malu itu tidak bisa berbicara publik dengan baik. Apabila dia melihat itu dengan sisi positif, dia pasti akan merasa tertantang untuk mematahkan statement tersebut. Yang ketiga yaitu semakin banyak bicara, semakin baik. Padahal kita ketahui terdapat peribahasa tong kosong nyaring bunyi. Terlalu banyak bicara juga itu tidak terlalu baik. Apalagi yang dibicarakan itu kurang memiliki makna atau kurang penting bagi pembicara. Dengan kita berbicara dengan jelas, padat, terstruktur, dan efisien waktunya itu, kita malah akan membuat pendengar itu memahami apa yang ingin kita sampaikan. Sehingga pembicara itu juga tidak kehilangan fokus, tidak mudah bosan. Yang keempat, yaitu tidak gugup, berarti pembicara yang hebat. Padahal gugup itu merupakan sifat alamiah dari diri kita sendiri. Semua orang itu pasti selalu gugup. Tidak mungkin orang itu tidak pernah gugup. Tapi bagaimana cara kita mengatasi kegugupan itu? Jika kita merasa gugup saat pertama kali berbicara publik, tetapi kita mau untuk aku harus belajar, aku harus mempersiapkannya lebih matang, berarti
untuk berbicara publik berikutnya, itu berarti kan menjadi segi positif. Tetapi jika kita melihat kegugupan itu sebagai sisi negatif, kita malah tidak akan mau berkembang. Kita pikir karena aku selalu gugup, yaudah aku tidak usah belajar berbicara publik. Padahal kegugupan ini dapat diolah melalui persiapan yang matang, latihan terus-menerus, entah itu di depan kaca atau bersama temannya, sehingga nanti temannya itu akan memberikan feedback ke kita apa kekurangan dari kita, sehingga kita dapat menganalisis kekurangan itu dan menjadikan evaluasi sehingga untuk perbaikan kita di persiapan yang selanjutnya. Yang kelima, yaitu pembicara harus menghafal seluruh naskah pidato. Padahal kapasitas otak manusia itu terbatas. Tidak mungkin ada orang yang bisa menghafal isi materi itu secara menyeluruh. Pasti nanti terdapat beberapa bagian yang dia itu, aduh, saya lupa bagian ini. Setelah ini saya harus bicara apa? Nanti malah akan menjadikan pembicara itu gugup, kaku, bahkan apa yang harus saya lakukan di depan ini? Itu. Sehingga cara efektif itu malah dengan kita menguasai materi atau inti pembahasan dalam berbicara publik yang akan kita laksanakan. Dengan kita sudah melakukan persiapan dengan matang, mencari tahu materi itu, memperdalami, kita kan nanti akan lebih enjoy, kita lebih santai dalam menyampaikan materinya, akan terasa lebih fleksibel. Yang keenam, berbicara di depan publik hanya untuk kalangan profesional. Masih banyak statement orang-orang yang berpikir berbicara publik itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki peranan yang tinggi. Contohnya seperti presiden, DPR, atau orang-orang yang sering melakukan pidato. Padahal nyatanya kita saja sebagai mahasiswa juga membutuhkan kegiatan berbicara di depan publik ini. Bahkan dalam lingkup kecilnya, jika kita sedang berbicara atau ditanyai oleh teman kita, itu juga berbicara publik. Kita bisa menyuarakan isi pikiran pendapat kita. Sehingga berbicara publik itu sangat penting untuk kita latih, kita persiapkan dengan matang, dan juga keberanian diri kita. Itu yang paling penting. Selanjutnya, nah, dapat kita simpulkan bahwa berbicara publik itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh semua orang. Meskipun masih banyak mitos-mitos yang berkembang, tetapi jika kita dapat melihat mitos itu sebagai sisi positif, sehingga kita bisa survive, kita bisa mematahkan mitos tersebut, kita akan lebih terlihat bahwa apa yang ingin kita lakukan itu ada dampaknya. Keterampilan berbicara itu juga dapat dilakukan dengan persiapan yang matang, latihan, serta pengelolaan emosi. Dengan adanya fakta ini diharapkan setiap orang itu dapat mengatasi rasa cemas, gugup, malunya itu dengan menjadi pembicara yang efektif dan juga baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan, saya membuka satu termin pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Mbak Nabila. Tadi kan sudah disampaikan ada beberapa mitos-mitos kan. Nah, rata-rata mitos ini tuh ternyata memiliki dampak negatif ke masyarakat. Nah, bisa nggak sih kalau misal mitos-mitos ini kita jadikan hal positif atau yang mendorong kita agar memiliki keterampilan berbicara yang lebih baik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Bagus. Izin menjawab ya Mas Bagus. Jadi bagaimana cara agar mitos-mitos yang sudah berkembang di masyarakat itu menjadi sisi positif bagi kita? Nah, kita bisa, walaupun kita mengetahui atau kita tahu statement bahwa contohnya seperti orang pemalu itu kurang dalam berbicara publik, terus berbicara publik itu merupakan bawaan. Kita tahu kalau ada statement tersebut, tapi harusnya kita melihatnya dari sisi positif, sehingga kita itu nantinya akan muncul rasa ingin mematahkan statement tersebut, ingin membuktikan bahwa ya meskipun saya itu pemalu, saya introvert, saya itu bisa dan mampu untuk melakukan kegiatan public speaking dengan baik, yaitu dengan latihan,
dengan persiapan yang matang, dan juga saya harus selalu sharing dengan teman gitu, sehingga nanti teman pun juga akan memberikan feedback yang baik kepada kita gitu. Apakah sudah menjawab pertanyaan tersebut? Jawab, terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga penjelasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.